Mungkin juga banyak yang nggak tahu bahwa 50% minyak goreng di Indonesia itu dikuasai oleh 4 perusahaan. Baru kemudian 50% lainnya itu sisanya tuh kepada banyak perusahaan lain. Nah, yang big company, yang besar-besarnya ada 4 nih. Ya pasti ya urusannya dengan mereka-mereka ini. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah meminta maaf untuk sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan. Itu tuh kesalahan orang lain sebenarnya, tapi kita yang minta maaf. Gitu. Ibaratnya tuh ada mantan kita jatuhin mangkok, terus kita yang minta maaf ke pedagang baksonya. Nah, cerita-cerita semacam itu, menurut saya itu jadi mirip sekali dengan cerita minyak goreng di Indonesia hari ini. Yang terjadi kelangkaan di mana-mana, yang kita tuh nggak bisa beli minyak goreng lagi karena stoknya habis di semua toko. Nah, kejadian ini itu kemudian kesalahannya dilimpahkan kepada masyarakat, karena katanya masyarakat itu melakukan aksi panic buying, melakukan aksi borong minyak goreng, yang semua keluarga mulai dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek ngantri semua satu-satu untuk beli minyak goreng. Karena ada aturan, satu orang hanya boleh beli 1 minyak goreng, nggak boleh 2 gitu. Makanya satu keluarga ngantri tuh beli minyak goreng semua satu-satu. jadi sekarang itu yang salah masyarakat. Padahal awal ceritanya itu bukan kayak gini gitu. Awalnya tuh sudah terjadi sejak 2 atau 3 bulan yang lalu, di mana harga minyak goreng itu harganya naik tinggi sekali. Sampai saya beli itu harganya 22.000. Dan saya juga baru tahu waktu itu. Karena sebelum-sebelumnya saya kalau beli minyak goreng nggak pernah lihat harganya. Beli aja 1 kardus atau 1 karton gitu. Karena minyak goreng ini kan barang yang kita perlukan setiap hari dan cepat habisnya. Karena kalau untuk gorengnya cuma 3 kali goreng ya terus kita buang kan minyaknya. Terus ada minyak baru lagi kan gitu. Makanya kemudian saya beli 1 karton gitu. Supaya nggak bolak-balik ke toko. Nggak 1 minggu harus beli minyak goreng lagi dan seterusnya. Nah, ketika harga ini naik, mungkin sebagian orang kayak saya itu dikit, yang nggak ngeliat harga itu dikit banget gitu. Mayoritas orang dari kalangan menengah ke bawah itu sangat memperhatikan harganya. Kalau dari 14.000, lalu kemudian dijual dengan 22.000 atau bahkan sampai 23.000, ini kan jauh banget gapnya, hampir 10.000 per liternya. Makanya kemudian masyarakat yang biasanya nyetok, yang beli minyak goreng 4 liter sekali beli gitu ya. Lalu kemudian mereka menahan diri. Karena masih mahal. Ya udah deh, nanti kita tunggu aja harganya turun. Jadi belinya mereka ya beli yang seperlunya aja. Beli 1 liter gitu. Yang emang kalau di rumah udah nggak ada, bener-bener udah nggak ada lagi, baru tuh mereka beli. Karena harganya masih mahal gitu. Nah, ketika harga kemudian diturunkan oleh pemerintah, ya boronglah mereka. Karena emang mereka biasanya nyetok gitu. Dan mereka emang nunggu-nunggu harganya kapan turunnya ini. Ketika turun langsung habis. Ini yang terjadi gitu. Jadi bukan salah masyarakat yang melakukan aksi panic buying, nggak ada. Ini sebenarnya aksi yang biasa saja. Emang sehari-harinya tuh ya kayak gitu. Cuma karena sejak 2 bulan lalu sudah terjadi kenaikan harga, makanya orang-orang masyarakat, mayoritas masyarakat kita itu menunggu gitu, menunggu harganya turun. Ini yang terjadi. Jadi masalahnya itu sebenarnya awalnya harganya yang naik. Nah pertanyaannya, kenapa harganya naik? Itu karena bahan bakunya, CPO-nya itu di dunia internasional katanya naik. Itu alasannya gitu. Alasan perusahaan-perusahaan minyak goreng menaikkan harga produknya. Padahal kan harusnya kayak gini gitu ya. Produk-produk yang ada sekarang di tengah-tengah kita itu kan sebenarnya adalah minyak goreng yang didapatkan dengan harga mentah yang masih murah gitu dulunya gitu. Memang CPO sekarang kita naik gitu di dunia internasional. Tapi kan nggak bisa kita kemudian menyesuaikan harga minyak goreng hanya gara-gara barang bakunya naik. Kan aneh gitu. Lucu sekali negeri ini, di mana kita itu menjadi negara dengan produsen CPO sebesar 59% kebutuhan internasional, kebutuhan dunia. 59% di kita. Dan dari semua ekspor CPO itu kita cuma butuh sekitar 10% untuk kebutuhan masyarakat. Tapi harga minyak gorengnya naik.
Dan bahkan sekarang nggak ada, langka. Lucu gitu. Ibarat orang kaya raya, di banknya tuh ada puluhan miliar, tapi nggak punya cash. Mau beli nasi goreng nggak bisa. Aneh gitu. CPO kita tuh 59% loh. Sangat cukup, sangat cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan domestik. Tapi sampai nggak ada minyak gorengnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi apa? Kelapa sawit itu kan sebenarnya itu ditanam di tanah-tanah milik negara. Jutaan hektar kelapa sawit itu rata-rata punya negara, punya pemerintah gitu. Dan kita hanya memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan ini untuk beraktivitas di sana, untuk menanam kelapa sawit. Tapi sekarang mereka malah kayak durhaka ke kita. Gitu. Karena mumpung CPO lagi naik, semuanya diekspor. Yang untuk kebutuhan domestik udah sesuai dengan harga ekspor. Kan aneh gitu. Mereka ini cuma numpang nanam. Setelah tanaman itu berbuah, nggak mau dijual ke kita. Kalaupun mau kita beli, kita harus beli dengan harga internasional. Tanahnya tanah kita, izinnya izin dari pemerintah gitu. So-soan sekali pengusaha-pengusaha CPO ini gitu. Sampai kemudian pemerintah melalui Kementerian Perdagangan itu sampai membuat regulasi. Katanya untuk semua perusahaan CPO harus mengalokasikan 20% barangnya untuk kebutuhan lokal, kebutuhan nasional. Ya terdengar bagus sih. Itu sangat solutif sekali dan memang harus dilakukan. Cuma kan kita jadi mendapatkan sebuah pembenaran bahwa ternyata ada loh perusahaan-perusahaan yang mengekspor semuanya 100% ke luar hanya gara-gara harganya lagi bagus-bagusnya. Harganya lagi naik. Ini kan luar biasa tamak gitu. Tamak sekali. Tapi di sisi lain terkait kenaikan harga minyak goreng ini, banyak alasan-alasan yang menurut saya itu jadi nggak masuk akal gitu. Misalkan seperti Menteri Perdagangan itu beralasan bahwa yang menaikkan harga minyak goreng itu sebenarnya kita sendiri. RI sendiri, Republik Indonesia sendiri gitu. Karena apa? Karena kita itu membuat sebuah produk biodiesel B30 dan B20 di mana 20%-nya dari CPO atau sawit dan 80% dari minyak bumi. Nah, karena kita buat produk ini, maka kemudian permintaannya menjadi tinggi sehingga CPO-nya menjadi naik katanya. Yaitu masuk akal kalau CPO-nya itu impor dari luar gitu kan. Nggak bisa kita kendalikan. Tapi kita nih 59% produsen CPO terbesar di dunia gitu. Menyuplai kebutuhan 59% kebutuhan dunia. Masa iya kita jadi nggak bisa punya minyak goreng sih? Aneh gitu. Dan yang dijadikan B20 atau biodiesel itu kan nggak semuanya. 59%. Kita cuma butuhnya 10%, kan masih banyak sisanya. Kasihan gitu, kasihan ke masyarakat gitu. Udahlah masyarakat ini nggak tahu menau soal minyak goreng, soal CPO, soal harga CPO di internasional. Sekarang disalah-salahkan. Karena kita beli minyak goreng. Masyarakat beli minyak goreng kok disalah-salahkan. Sedih gitu saya artinya gitu ya. Artinya kan kita itu kayak kita punya segalanya, kita punya lahannya, kita punya produknya, tapi kita sampai nggak bisa beli minyak gorengnya. Dan mungkin banyak juga yang tidak dipahami oleh para elit, para menteri gitu terkait minyak goreng ini. Kan sebenarnya kelangkaan-kelangkaan yang terjadi ini itu kan menyumbangkan inflasi kepada secara keseluruhan gitu, kepada nasional. Karena secara psikologi, ketika minyak goreng naik, itu barang-barang yang lain itu ikutan naik gitu. Meskipun sebenarnya harga belinya tuh sama gitu, nggak ada kenaikan. Tapi kan pedagang-pedagang di pasar, pedagang-pedagang di bawah, itu ngerasa jangan-jangan nanti naik. Makanya kemudian banyak orang nyetok-nyetok lagi gitu. Yang terjadi sekarang, itu yang naik bukan cuma minyak goreng. Ya mungkin menteri-menteri kita ini nggak tahu gitu, elit-elit kita ini nggak tahu.
Ya gimana mau tahu mereka? Mereka nggak pernah belanja minyak goreng. Atau kebutuhan-kebutuhan dasar gitu kan. Mereka kan semuanya siap saji, siap semuanya gitu ya. Yang sekarang terjadi itu, semua barang-barang, hampir semua, tepung, apalah di daerah gitu ya. Semen, apalagi kabel, kemudian besi gitu. Semuanya naik. Nggak cuma minyak goreng. Dan ini kan kalau semua barang-barang naik, artinya apa? Inflasi secara nasional. Ujung-ujungnya yang disalahkan siapa? Presiden, pemerintah. Kenapa inflasinya naik? Itu kan ujungnya gitu. Padahal awal mulanya cuma soal perusahaan-perusahaan minyak goreng di Indonesia yang ingin menaikkan harga, yang ingin mengambil untung sebanyak-banyaknya. Cuma itu gitu. Dan mungkin juga banyak yang nggak tahu bahwa 50% minyak goreng di Indonesia itu dikuasai oleh 4 perusahaan. Baru kemudian 50% lainnya itu sisanya tuh kepada banyak perusahaan lain gitu. Nah, yang big company, yang besar-besarnya ada 4 nih. Ya pasti ya urusannya dengan mereka-mereka ini. Yang pengen menaikkan harga gitu. Dan mereka itu kayak juga mikir gitu dengan apa efek yang bisa ditimbulkan secara nasional sekarang gitu. Karena yang lain jadinya nggak cuma minyak goreng. Tapi di sisi lain, saya paham gitu, pemerintah, menteri itu happy, bahagia dengan kenaikan CPO. Karena nilai ekspor kita tuh jadi tinggi banget, jadi naik banget pendapatan negara gitu ya. Ya tapi jangan cuma mikirin itu dong. Mikirin juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar gitu. Sampai minyak goreng, sampai kesusahan ini kan lucu gitu. Tapi ya bagaimanapun dengan kenaikan harga minyak goreng yang katanya menyesuaikan harga CPO internasional, itu menjadi kabar baik juga bagi kita di sisi lain gitu ya. Karena apa? Karena seingat saya tahun 2020 lalu ketika Uni Eropa melarang atau menghentikan ekspor CPO dari kelapa sawit yang dianggap merusak lingkungan, merusak hutan dan sebagainya, itu kan membuat kita, pemerintah, sampai sempat berdarah-darah gitu. Ya sampai melarang ekspor dan kemudian ya kalau nggak bisa kita ekspor ya sudah kita produksi di dalam negeri. Kita olah sendiri di dalam negeri. Dan itu sempat mendapatkan penolakan dari banyak pengusaha sawit gitu. Karena kebanyakan barangnya kebanyakan mau diolah jadi apa? Makanya kemudian pemerintah melakukan pengolahan B20 tadi yang mencampur minyak bumi dengan minyak sawit, minyak nabati gitu. Sehingga ini bisa terserap. Tapi setelah ini jalan, udah jadi produknya, ini sekarang malah perusahaan-perusahaan minyak goreng ini memainkan harga. Ini kan aneh gitu. Ya di Indonesia ini kebanyakan orang tamak. Yang udah mendapatkan banyak keuntungan, harga sawitnya sudah mulai normal gitu, nggak seperti sebelumnya yang ketika ditolak Uni Eropa. Sekarang mereka jadi lupa diri. Ketika harganya naik, diekspor semuanya. Itu jadi ibarat mantan yang dulu sudah kita rawat dengan baik, sekarang jadi jelek-jelekin kita. Ada gitu. Ujung-ujungnya yang salah ya Pak Jokowi juga. Jadi ya saya nggak ngerti lah bagaimana ujungnya ini, tapi sebenarnya sederhana saja gitu. Panggil aja perusahaan-perusahaan minyak goreng ini untuk tidak menaikkan harga, untuk menyuplai semua barang-barangnya sesuai dengan jadwal gitu. Itu aja kok gitu. Nggak ribet. Lawang barangnya dari hulu ke hilir ada di sini. Bukan impor dari luar negeri gitu. Ada. Semuanya ada. Tapi yang terjadi kan ada perusahaan-perusahaan, dan saya meyakini ada perusahaan yang menyetop pasokannya gitu, sehingga kemudian terjadi kelangkaan dan ingin menaikkan harga. Itu aslinya gitu, pasti itu valid informasi. Nggak mungkin salah. Jadi ya pemerintah itu mestinya ya bisa tegas dengan perusahaan-perusahaan semacam itu. Jangan beli toleransi atau keringanan-keringanan gitu. Harus jelas aturannya, karena semuanya itu milik kita. Kenapa kemudian sekarang kita jadi kayak nggak punya apa-apa? Ya sebagai rakyat, sebagai orang biasa gitu ya. Kalau saya pribadi, mau berapapun harganya ya saya beli. Yang penting barangnya ada. Tapi jangan sampai para elit kita, para menteri, kemudian menggunakan pemahaman yang seperti ini.
Yang kemudian pada akhirnya saya curiga, ini ujung-ujungnya harga minyak goreng naik terus gini. Maksudnya ketika naik itu nggak mau diturunkan lagi. Memang sekarang pemerintah udah menetapkan 14.000. Tapi di lapangan, yang 18.000, yang 20.000, itu masih banyak. Banyak banget, karena terjadi kelangkaan. Di sisi pengusaha atau toko-toko atau tengkulak gitu kan. Mereka itu sudah terlanjur beli di harga yang mahal. Misalkan harganya 18.000 kulakannya. Sekarang disuruh jual 14.000, pasti nggak mau. Pasti mereka menahan diri itu. Pasti akan jual 18.000 meskipun lama lakunya nggak apa-apa. Yang penting nggak rugi. Itu yang terjadi gitu. Dan ini yang nggak bisa kita salahkan karena emang duit-duit mereka yang beli, mereka yang nyetok. Ya udah, mau gimana lagi gitu. Jadi ke depan mungkin harga minyak gorengnya akan naik dan percuma juga pemerintah melakukan aksi penetapan harga gitu. Karena ujung-ujungnya ya sama aja, sama kayak PCR, sama kayak rapid test dan sebagainya, itu sama lah. Ditetapkan harga maksimal segini. Tapi di lapangan ya mahal semuanya, tetap tetap ada yang murah, tapi tetap ada yang mahal. Nah, ini semuanya sebenarnya yang ngerjain ini pasti bukan salah kita, pasti bukan salah masyarakat awam atau rakyat jelata. Yang salah pasti ya menteri-menterinya, yang salah pasti ya elit-elitnya yang bermain soal ini, yang punya kekuasaan, yang bisa mengendalikan harga-harga ini. Tapi sekarang yang disalahkan masyarakat. Aksi panik baik. Dan selain itu, kalau kita lihat polanya, secara pola gitu ya. Ini kan sebenarnya kelangkaan seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, mulai dari masker, kemudian susu beruang. Susu beruang sempat langka loh. Sempat orang beli susu beruang tuh hanya bisa 1 per orang. Nggak boleh 2. Sempat. Lalu kemudian kelangkaan oksigen, dan sekarang kelangkaan minyak goreng. Memang dari setiap barang-barang yang langka ini punya alasan dan fundamental yang berbeda-beda. Tapi tujuan utamanya itu sebenarnya sama gitu. Ada alasan-alasan politik di dalamnya. Ada. Sama minyak goreng ini gitu. Ketika inflasi, siapa yang diuntungkan? Ya orang-orang yang ingin bilang bahwa Pak Jokowi itu gagal. Yang ke depan 2024 tuh udahlah, nggak usah dengar Pak Jokowi. Pak Jokowi mau dukung Ganjar atau dukung Erik atau dukung siapapun, udah nggak usah didengar. Kenapa? Karena gagal. Itu tujuan akhirnya gitu ya. Pada intinya Pak Jokowi ya udah tahu juga menteri-menteri yang ngerecokin ini, yang ngerjain ini. Tapi ya tinggal kita lihat ketegasannya akan seperti apa ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.